Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di pelajaran matematika. Kali ini membahas tentang fungsi dan operasi aljabar fungsi. Tahukah kalian, ini adalah tokoh pendidikan nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian relasi dan fungsi, domain, kodomain, dan rank dari suatu fungsi dengan cermat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan operasi aljabar fungsi dengan cermat. Ini adalah Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Nasional. Motivasi dari Menteri Pendidikan Nasional adalah pendidikan itu tidak hanya di dalam kelas, bukan hanya guru, tetapi juga orang tua, dan bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian lakukanlah ice breaking. Anak-anak, gambar apakah ini? Tentunya kalian tidak asing lagi, ini adalah pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Juwana. Adapun pertanyaan pemantik, relasi itu apa ya? Apakah setiap relasi merupakan fungsi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak permasalahan yang menerapkan tentang relasi dan fungsi. Amatilah mata pelajaran kesukaan teman-teman Anda. Setiap orang mempunyai mata pelajaran kesukaan, itu merupakan penerapan dari relasi. Apa sih relasi itu? Relasi menurut bahasa artinya adalah hubungan. Pengertian relasi dalam matematika adalah hubungan antara anggota himpunan satu dengan anggota himpunan yang lain. Dalam relasi, kita dapat memasangkan satu atau lebih anggota himpunan dengan satu atau lebih anggota himpunan lain. Relasi dapat disajikan melalui diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Contohnya, diketahui himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Anggota B adalah 0, 3, 5, 6. Relasi dari himpunan A ke himpunan B merupakan faktor dari. Pertanyaannya, sajikanlah dalam diagram garis himpunan pasangan berurutan serta tentukanlah domain, kodomain, dan ranknya. Penyelesaiannya, coba kita lihat, tadi adalah faktor dari, di mana di sini adalah domainnya adalah daerah asal, terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian B ini adalah kodomain, daerah hasil, di mana 1 merupakan faktor dari 3, 1 faktor dari 5, 1 faktor dari 6. Sedangkan 2 merupakan faktor dari 6, 3 merupakan faktor dari 3, dan faktor dari 6. 5 merupakan faktor dari 5, 6 merupakan faktor dari 6. Inilah yang dinamakan penyajian dalam bentuk diagram garis. Yang kemudian, domainnya adalah daerah asal dari semua anggota himpunan A merupakan himpunan daerah asal atau disebut sebagai domain, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan kodomain disebut sebagai daerah hasil, yakni
semua anggota dari himpunan B, himpunan yang menjadi himpunan tujuan, di mana kode domainnya adalah 0356, sedangkan rank merupakan daerah hasil, yakni semua anggota yang menjadi hasil anggota himpunan B yang dipilih. Ranknya adalah 3, 5, dan 6. Kemudian penyelesaian yang kedua, apabila dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan, maka kembali lagi ke gambar. Maka 1, 3, 1, 5, 1, 6, 2, 6, 3, 3, 3, 6, 5, 5, 6, 6. Maka bisa ditulis sebagai himpunan berurutan, pasangan berurutan. Nah, tadi sudah diselesaikan ini ya. Kemudian yang ketiga yaitu di sini apa sih fungsi? Kalau tadi sudah membicarakan tentang relasi, kemudian sekarang adalah fungsi. Fungsi nama lainnya adalah pemetaan. Semua fungsi adalah merupakan relasi, tetapi relasi belum tentu termasuk ke dalam sebuah fungsi. Sebuah relasi dikatakan sebagai fungsi jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat hanya satu pada anggota di himpunan B. Fungsi dilambangkan dengan F A atau dibaca fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Contoh, fungsi himpunan A ke himpunan B dinyatakan dengan rumus Fx sama dengan 3x min 2 jika daerah asal A ditetapkan sebagai atau dengan di mana untuk X lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari atau sama dengan 3, X anggota bilangan real. Tentukan yang pertama adalah daerah hasil, B F10, C sajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan dan diagram kartesius. Yang pertama adalah daerah hasil, di mana Fx sama dengan 3x min 2. Di sini ada batasan x antara 0 sampai 3. Maksudnya adalah bilangan real yang letaknya ada di antara 0 dan 3. Di situ menggunakan tanda kurung dari sama dengan maka 0 dan 3-nya termasuk di dalamnya. Jika tidak ada sama dengan hanya kurung saja, maka 0 dan 3 tidak termasuk. Maka daerah hasilnya adalah, daerah asalnya adalah 0, 1, 2, dan 3. Kemudian bagaimana daerah hasilnya? Maka kita masukkan fungsi atau nilai X ke dalam fungsi ini. Tadi daerah asalnya adalah 0, kita masukkan ke sini. 3 kali 0 dikurangi 2 sama dengan min 2. 3 kali 1 dikurangi 2 hasilnya adalah 1. 3 kali 2 dikurangi 1, 6 dikurangi 2 sama dengan 4. F3 sama dengan 3 kali 3 dikurangi 2, 9 dikurangi 2 adalah 7. Jadi daerah hasil atau ranknya adalah min 2, 1, 4, dan 7. Atau dapat dituliskan dengan notasi daerah hasil X lebih dari atau sama dengan min 2 kurang dari atau sama dengan 7, di mana X merupakan anggota bilangan real. Kemudian berapakah nilai F10?
Untuk mencari F10 tinggal dimasukkan, X-nya diganti dengan angka 10. 3 kali 10 dikurangi 2 sama dengan 30, dikurangi 2 sama dengan 28. Bagaimana kalau dinyatakan dengan pasangan berurutan? Nah, kalau dinyatakan dengan pasangan berurutan, maka menjadi 0 min 2, 1, 1, 2, 4, 3, dan 7. Nah, kemudian kalau dinyatakan dalam bentuk diagram kartesius, tinggal kita tarik dengan menggunakan garis lurus, di mana di sini garisnya adalah 1, 1 artinya daerah asalnya 1, daerah hasilnya adalah 1. Kemudian di sini 2, 4. Kemudian 3 dengan angka 7, 0 dengan min 2. Kemudian kalau sudah kita tarik sebuah garis lurus. Apa sih perbedaan antara relasi dan fungsi? Jelas ya bahwasanya relasi itu merupakan anggota atau setiap anggota himpunan A bebas dipasangkan dengan berapapun jumlahnya anggota di himpunan B. Jika ada anggota himpunan A yang tidak dipasangkan dengan anggota himpunan B, juga boleh saja. Fungsi: setiap anggota himpunan A wajib dipasangkan dengan satu anggota di himpunan B, dan semua anggota A wajib dipasangkan. Bahasa mudahnya, himpunan A tidak boleh jomblo dan himpunan A tidak boleh selingkuh. Nah, perhatikan contoh di bawah ini agar lebih memahami. Dari semua himpunan pasangan berikut, manakah yang termasuk relasi dan mana yang termasuk fungsi? Kita lihat soalnya ini ya. Penyelesaian soalnya adalah 1A, 1B, 2C, 3D merupakan relasi, bukan fungsi. Perhatikan highlight-nya. Ada anggota himpunan A yang selingkuh atau dipasangkan dengan dua anggota himpunan B. Jadi di sini A-nya ini atau angka 1 ini dipasangkan di anggota B, atau di anggota A ini 1 dipasangkan 2. Kemudian untuk yang B, apakah ini merupakan relasi dan fungsi? Ini merupakan relasi dan fungsi karena anggota himpunan A tepat dipasangkan ke satu anggota B. Sedangkan untuk yang C, soalnya seperti ini merupakan relasi dan fungsi karena, atau perhatikan highlight-nya, yang tidak dibolehkan selingkuh hanya anggota himpunan A. Jika ada anggota himpunan B selingkuh, itu tidak mengapa. Kemudian untuk yang D, ini merupakan contoh dari relasi. Kenapa? Karena ada anggota himpunan A yang selingkuh, yaitu angka 3 dipasangkan 2 kali dengan anggota B. Kemudian perhatikan contoh fungsi atau bukan fungsi dari diagram. Siapa yang bisa menjawab? Untuk fungsi yang pertama, ini termasuk fungsi karena anggota A ini jomblo ya. Masing-masing anggota A ini hanya dipasangkan 1 dengan anggota B. Kemudian untuk yang contoh ini bukan merupakan fungsi
karena A ada yang selingkuh. Coba kita lihat, A ini dipasangkan oleh angka 1 dan angka 2. Kemudian kamu lihat contoh berikutnya, ini bukan termasuk fungsi. Kenapa? Karena B ini tidak mendapatkan pasangan di B ya, atau B kecil atau anggota A yang B ini tidak dipasangkan di himpunan B. Kemudian di sini apakah termasuk fungsi? Iya, karena masing-masing anggota A dipasangkan satu-satu dengan anggota B. Kemudian untuk contoh yang ini berikutnya juga termasuk fungsi karena anggota A ini tidak ada yang double. Kemudian contoh berikutnya bukan fungsi karena apa? B dipasangkan 2 kali di himpunan B, yaitu angka 2 dan angka 4. Kemudian contoh berikutnya juga bukan fungsi karena C ini tidak mendapatkan atau tidak dipasangkan di himpunan B. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat fungsi. Yang pertama adalah fungsi into. Fungsi A memetakan B disebut into jika ada anggota dari B yang tidak mempunyai pasangan dengan anggota A. Coba kita lihat, di sini ada anggota B yang tidak berpasangan dengan anggota A, sehingga fungsinya disebut sebagai fungsi into. Kemudian yang kedua adalah fungsi onto atau subjektif. Fungsi himpunan A memetakan ke B disebut onto jika setiap anggota B mempunyai pasangan anggota A, atau fungsi daerah hasilnya atau rank sama dengan kode mainnya. Dan kita lihat gambar di mana anggota B ini mempunyai pasangan yaitu di anggota A. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi satu-satu disebut dengan fungsi injektif. Fungsi memetakan himpunan A ke himpunan B disebut satu-satu jika untuk anggota B yang mempunyai pasangan dengan anggota A atau pasangannya tersebut hanya satu. Coba kita lihat di sini pasangannya hanya satu-satu, tidak boleh double walaupun tipe ini tidak mendapatkan pasangan dari A. Kemudian yang terakhir adalah fungsi korespondensi satu-satu atau disebut sebagai bijektif. Fungsi himpunan A memetakan himpunan B disebut satu-satu jika untuk anggota B yang mempunyai pasangan dengan anggota A, pasangan tersebut hanya satu. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.